Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal-soal seleksi mandiri penerimaan mahasiswa baru Universitas Negeri Jakarta. Semoga dapat membantu kesuksesan teman-teman semua. Oke, langsung saja ke bentuk soalnya. Silakan disimak sampai selesai. Soal nomor 1. 500 dikali 0,24 dibagi 1,25 dikurangi 0,1 sama dengan berapa? Nah, cara mudah untuk menyelesaikan tipe soal seperti ini, pecahan dalam bentuk desimal ini kita dahulukan ya. Di masing-masing kita kali 100 supaya tanda komanya hilang. Jadi sama dengan 500 dikali 24 ya, dibagi 125 dikurangi 0,1. Langkah berikutnya 500 ini kita kali masuk langsung ya masing-masing. Jadi 500 dikali 24 plus 125. 500 ini kita bagi dulu dan 125, hasilnya berapa? 4 ya. Yaitu 4 baru dikali dengan 24. Kemudian dikurangkan dengan 500 dikalikan dengan 0,1. Hasilnya 50. 4 kali 24 ini hasilnya 96. Dikurangi 50, jawabannya 46. Bisa dipahami ya, dan jawabannya C. Lanjut soal yang kedua. Jika 2x sama dengan akar 1,35, maka nilai akar 13,5 adalah. Akar 13,5 ini bisa kita uraikan menjadi 10 ya, dikalikan dengan 1,35. Jadi patokannya dari 2x sama dengan akar 1,35 ya. Kemudian yang dalam akar ini bisa kita uraikan masing-masing. 10-nya menjadi akar 10 dikali dengan akar 1,35. Berikutnya akar 10, akar 1,35 kita ganti dengan 2x. Jadi hasilnya 2x akar 10. Dan jawabannya B. Lanjut soal yang ketiga. X per 32 sama dengan 40,5 per 2,25x. Nilai X pada persamaan di atas adalah. Nah, cara untuk menyelesaikan tipe soal seperti ini, kalau kita sederhanakan masing-masing ruas, mungkin akan memakan waktu lebih lama ya. Nah, ini cukup kita kalikan silang. Yang kita kali silangkan yaitu X sama X, kemudian 32 dan 40,5. X kali X-nya X kuadrat sama dengan 32 dikali 40,5 dibagi 2,25. Selanjutnya 32, 40,5 dan 2,25. Ini kita jadikan bilangan kuadrat supaya bisa diselesaikan akarnya ya. Nah, 32 ini kalau dijadikan bilangan kuadrat berarti 64 ya. Artinya kita kalikan 2. 40,5 kalau dikali 2, 81. Oh, berarti bisa ini dikali 2. Kalau digabung hasil kalinya berapa? Kali 2 berarti kali 4 ya. Makanya bagian penyebut juga harus sama, dikalikan 4. Kita selesaikan. 32 kali 2, 64. Dikali 81. Dibagi 2,25 dikali 4. Kalau dikali 2 kan 4,5. Dikali 2 lagi berarti 9. Nah, dari sini diperoleh X-nya sama dengan akar 64 dikali 81 dibagi 9. Diperoleh hasilnya akar 64-nya 8, akar 81-nya 9, akar 9-nya 3. 8 kali 9 dibagi 3 atau 8 kali 3 ini bisa coret ya. 8 kali 3 hasilnya 24 dan jawabannya B. Lanjut soal nomor 4. Jika akar 2 dari akar 3 dari 8x pangkat 3 sama dengan 4, maka 2x dikurangi 16 sama dengan berapa? Nah, caranya bentuk akar ini kita jadikan bentuk pangkat ya. Nah, yang bagian ini merupakan akar 2 pun tidak ditulis ya. Sehingga 8x pangkat 3, ini kita kurung. Kemudian pangkatnya, ini akar 3 dan 2 ini kita kalikan. 2 kali 3, 6. Artinya pangkat 1/6. Kemudian sama dengan 4. Supaya pangkat 1/6-nya hilang, artinya 2 ruas kita pangkatkan 6. Sehingga bagian kiri tinggal 8x pangkat 3, bagian kanan jadi 4 pangkat 6. Atau X pangkat 3 sama dengan 4 pangkat 6 dibagi 8.
4 dan 8 kita jadikan bilangan dasar 2. 4-nya dari 2 pangkat 2. Dipangkatkan 6 berarti dikalikan dengan 6. Dibagi 8 jadi 2 pangkat 3. Berarti ini hasilnya 2 pangkat 12 dikalikan ya. Dibagi dengan 2 pangkat 3. Pembagian pangkatnya dikurangkan. Berarti 2 pangkat 12 dikurangi 3. 9. Di X pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 9. Berikutnya 2 ruas di akar 3. X pangkat 3 di akar 3 hasilnya jadi X ya. Karena pangkatnya kan dibagi 3. Sama dengan 2 pangkat. Nah, 9 ini kita bagi dengan 3 ya. Jadi berapa? 2 pangkat 3. Berarti X sama 2 pangkat 3 atau sama dengan 8. Yang ditanyakan 2X dikurangi 16. Berarti sama dengan 2 dikali 8 dikurangi 16. 2 kali 8, 16. 16 dikurangi 16 sama dengan 0. Jadi jawabannya C. Lanjut soal yang kelima. 7 dibagi 3 per 0,67 dibagi 7 per 10 sama dengan berapa? Nah, untuk memudahkan kita gunakan cara pendekatan ya. 7 bagi 3 sama dengan 7 per 3. Dibagi 0,67 kita jadikan pecahan. Berarti 2 per 3. Dan dibagi 7 per 10. Artinya bisa kita rubah, kita jadikan perkalian. Dikali 10 per 7. Nah, 3 dan 3 ini bisa coret karena sama-sama posisi di penyebut ya. Jadi sama dengan 7 per 2 dikalikan dengan 10 per 7. 7 dan 7 coret, 10 bagi 2 hasilnya 5. Dan jawabannya E. Lanjut soal yang ke-6. Akar 5 min akar 7 dibagi akar 7 min akar 3. Dikali 2 per akar 7 min akar 5 dibagi akar 7 tambah akar 3 sama dengan berapa? Nah, caranya akar 5 min akar 7 ini kita tukar posisi ya. Kita keluarkan tanda negatifnya biar sama dengan penyebut akar 7 min akar 5. Jadi sama dengan negatif ya, buka kurung, akar 7 dikurangi akar 5 dibagi akar 7 min akar 3. Dan dikali 2 dibagi akar 7 min akar 5. Berikutnya pembagian kita jadikan perkalian menjadi sepernya. Dikali 1 per akar 7 ditambah akar 3. Akar 7 min akar 5 coret dengan penyebut akar 7 min akar 5. Sehingga hasilnya min 2 kali 1 min 2 dibagi akar 7 dikali akar 7. Hasilnya 7. Min akar 3 kali akar 3 hasilnya min 3. Ini kalau perlainan tanda berarti yang kita kalikan cukup akar 7 kali akar 7 dan min akar 3 kali akar 3 ya. Hasilnya ini min 2 per 4. Disederhanakan sama dengan min 2 per 2. Jadi jawaban yang benar C. Oke, demikian semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi pada pembahasan soal-soal berikutnya. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.